Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika kali ini. Jangan lupa klik tombol di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika ya. Ini materinya tentang trigonometri sudut berelasi atau sudut istimewa. Ada 4 kuadran. Yang pertama kuadran 1 terletak di antara 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 terletak antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 terletak di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 terletak di antara 270 sampai 360. Nah, di sini untuk kuadran 1 semuanya positif. Ya. Semua positif. Kemudian kuadran 2 yang positif adalah sin dan kebalikan dari sin adalah kosek. Kuadran 3 yang positif itu tan dan kotangen. Kuadran 4 yang positif adalah cos, sinus sama sekan. Oke. Nah, kita harus tahu dulu dasarnya bahwa yang positif mana, yang negatif mana. Ini positif ya, posisi yang ini positif. Selain sin cos di kuadran 2 dia negatif. Selain tan dan kotan di kuadran 3 dia negatif, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita harus tahu dulu kalau kuadran 1 kalian sudah tahu ya nilai-nilai sudut istimewa di kuadran 1. 0, 30, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini. Nah, ini posisi di kuadran 1. Kemudian untuk menentukan nilai kotan, sekan, kosekan, nah nanti saya akan membahas di video selanjutnya. Nah, selanjutnya di kuadran 2 ya, kita gunakan rumus 180 derajat dikurangi alfa. Kuadran 3 kita gunakan 180 derajat ditambah alfa. Kemudian kuadran 4 yaitu 360 derajat dikurangi alfa. Ini cara mudah kita teman-teman menghafal ya tentang sudut berelasi. Nah, sekarang kita lihat bahwa rumus sudut istimewa di kuadran 1 sin 0, 0 dan seterusnya. Kita langsung ke contoh ya, bentuk contoh soal. Tentukan nilai cos 120 derajat. Nah, 120 derajat ini kita lihat dulu posisi di kuadran berapa. Ternyata 120 derajat itu posisi di kuadran 2. Nah, kuadran 2 cos dia negatif karena yang positif hanya sin sama kosek. Ditulis dengan rumus ya, 180 min alfa. Jadinya 180 dikurangi berapa yang menghasilkan 120 yaitu 60. Maka diperoleh cos 60. Nah, karena kuadran 2 cos negatif maka tinggal ditambah negatif. Ya. Sama dengan negatif cos 60 adalah cos 60 setengah. Jadi hasilnya adalah negatif setengah. Oke, selanjutnya bentuk soal yang selanjutnya sin 150 derajat. 150 derajat itu ternyata juga di kuadran 2. Maka diperoleh sin 180 derajat dikurangi berapa yang menghasilkan 150 yaitu 30. Diperoleh sama dengan sin 30. Karena di kuadran 2 sin itu positif ya udah berarti sin 30 berapa? Sin 30 adalah setengah. Jelas ya? Selanjutnya cos 240. Cos 240 berada di kuadran 3. Maka ditulis cos, kita gunakan rumus 180 derajat plus ya. Plus alfa berapa? Plus berapa yang menghasilkan 240 yaitu 60. Sama dengan cos 60. Karena cos di kuadran 3 negatif, tinggal kita tambahi depannya sama dengan min cos 60 adalah setengah. Jadi jawabannya negatif setengah. Oke. Selanjutnya bentuk tan 315. Kita lihat dulu 315 ternyata berada di kuadran 4 karena kuadran 4 itu terletak di antara 270 sampai 360.
Kita gunakan tan, rumus 360 dikurangi berapa yang menghasilkan itu 315. Kurangi alfa ya, alfanya itu berapa? Yaitu tan 45 derajat. Diperoleh tan 45 sama dengan 1. Oh ya, karena di kuadran 4 dia tan negatif, tinggal ditambahi depannya. Hasilnya adalah negatif 1. Itu ya. Kita lanjutkan latihan soalnya. Seperti apa? Kita coba kerjakan bersama-sama ya. Nah, latihan yang pertama, nilai dari sin 210. Nah, kita tahu dulu sin 210 itu berada di kuadran 3. Maka kita gunakan rumus sin 180 derajat ditambah berapa yang hasilnya 210. Kita tulis dulu lagi. Sin 210 ya. Kita tulis sin 180 ditambah berapa yang hasilnya 210, yaitu 30 derajat sin 30 ya. Dipakai sin alfa ya. Karena sin di kuadran 3 negatif, maka kita tulis negatif. Sin 30 adalah setengah. Jadi hasilnya negatif setengah. Selanjutnya bentuk latihan kedua. Nilai dari cos 330. Nah, 330 berada di kuadran 4. Jadi kita tulis cos 330 itu sama dengan cos, karena kuadran 4 kita gunakan 360 dikurangi alfa. Jadi alfanya berapa? Untuk pengganti 360 dikurangi berapa yang hasilnya 330, yaitu 30 derajat. Cos 30. Karena cos di kuadran 4 positif, maka hasilnya ya positif. Setengah akar 3. Oke, selanjutnya latihan ketiga. Nilai dari sin 1/6 pi. Nah, kita harus tahu dulu pi itu nilainya 180 derajat. Kita tulis sin 1/6 kali 180 derajat sama dengan sin 30. Gampang nih ya, langsung ya, sin 30 adalah setengah. Karena berada di kuadran 1 dia semuanya adalah positif, maka langsung setengah. Oke, selanjutnya untuk latihan 4. Nilai dari cos pi. Berarti cos pi itu sama dengan cos 180 derajat. Nah, kita bingung tuh, 180 di kuadran berapa? Bisa di kuadran 2 atau bisa di kuadran 3. Kita ambil salah satu aja. Kita ambil di kuadran 2. Boleh. Kalau kita ambil di kuadran 2, berarti menggunakan rumus 180 derajat dikurangi berapa gitu kan? 180 derajat dikurangi alfa. Nah, 180 derajat dikurangi berapa yang menghasilkan 180, yaitu 0 derajat. Cos 0. Cos 0 adalah 1. Karena di kuadran 2 atau 3 cos negatif, maka kita tambahin negatif. Itu ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dalam pembelajaran trigonometri sudut berelasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dadah!